Selamat berjumpa para pemirsa Dimmer Channel dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan video ini dari awal hingga sampai selesai nanti. Juga saya ingatkan, jangan lupa memberikan komentar, menekan tombol like, dan menekan tombol subscribe. Selamat menyaksikan hingga sampai selesai nanti. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti jurnal Dimmer Channel. Sebelumnya silahkan Anda klik tombol like dan tombol subscribe dan meninggalkan komentar. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Kasus hipertensi di Indonesia sangat banyak, bahkan sampai disebut silent killer. Maka masyarakat perlu melakukan cek tekanan darah secara rutin. 1 dari 3 orang Indonesia mengidap hipertensi, bahkan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena orang dengan tekanan darah tinggi tidak memiliki keluhan. Hipertensi meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit lainnya yang menyebabkan kematian dan pembiayaan kesehatan yang sangat besar. Kita semua sebaiknya mengukur tekanan darah secara rutin, baik secara mandiri maupun di fasilitas kesehatan. Deteksi dini hipertensi sangat penting untuk mencegah berbagai risiko penyakit akibat tekanan darah. Deteksi dini hipertensi sangat penting bagi segenap masyarakat di berbagai lapisan. Masyarakat yang telah mengidap hipertensi untuk tetap menerapkan prinsip periksa kesehatan secara berkala, atasi penyakit dengan pengobatan tepat, tetap menjaga pola makan sehat dan gizi seimbang, serta upayakan beraktivitas fisik dan menghindari rokok. Jadi kalau kita hitung, banyaknya orang yang diperkirakan menderita hipertensi sekitar 70 juta lebih penduduk Indonesia. Sebelum seseorang menderita hipertensi, ada faktor risiko yang jadi penyebab hipertensi. Antara lain, pola makan yang tidak sehat, biasanya pola makan dengan kandungan gula garam lemak yang melebihi batas normal setiap harinya. Kemudian aktivitas fisik sebaiknya setiap hari bisa melakukan aktivitas fisik sekitar 15-20 menit. Karakteristik dari pengidap hipertensi di Indonesia yang terdiagnosis, mereka mengatakan masih merasa sehat walaupun tekanan darah tinggi. Mereka tidak merasa sakit, dan ini adalah populasi yang paling besar. Klasifikasi hipertensi di Indonesia mengacu pada klasifikasi Eropa, yakni hipertensi dibagi menjadi sejumlah derajat, yaitu 1. Optimal dengan tekanan darah 120/80. 2. Normal dengan tekanan darah 120 sampai dengan 129/80 sampai dengan 84. 3. High normal dengan tekanan darah 130 sampai dengan 139/85 sampai dengan 89. 4. Grade 1 hipertension dengan tekanan darah 140 sampai dengan 159/90/99. 5. Grade 2 hipertension dengan tekanan darah 160 sampai dengan 179/100/109. 6. Grade 3 hipertension dengan tekanan darah 180/110. Sehat, bugar, mandiri, yes. Itu deh, semangat deh. Rahasia mama. Sehat, bugar, mandiri, yes. Ya, terima kasih, Bapak Ibu. Seperti yang di sini, ini ada mahasiswa dari Duta Bangsa. Nanti biar perkenalan sendiri. Mereka memohon pertolongan panjenengan untuk mendengarkan penyuluhan ini untuk penilaian. Semoga nanti hipertensi ngoten enten temu masalah jantung, napa gagal ginjal ngoten biasanya. Nah, hipertensi niku disebabkan apa teh ibu-ibu bapak-bapak niki? Sebabkan apa? Pikiran ya. Kan duit yo lek. Nggih, disebabkan stres. Terus makanannya asin
gak segoro lho. Seneng asin ya lah ya. Nek asin ya hambar ya piye ya. Nah, asin niku nggih penyebab dari hipertensi niku. Kalau masih muda kok sukanya asin-asin, biasanya beresiko nanti kalau sudah tua mengidap hipertensi. Bisa juga karena faktor keturunan nggih, ibu hipertensi mungkin anaknya hipertensi. Mbah kula hipertensi, kula beresiko hipertensi. Makanya Bali kan faktor keturunan. Makanya untuk mencegah memotong faktor keturunan niku dari muda sampai dijaga pola hidupnya. Nah, gimana yang sudah kena hipertensi Mbak, caranya gimana? Berobat ke dokter, makanya dikasih obat amlodipin apa antropil, kaptropil, nah niku. Dua niku kalau enggak pakai yang alami nggih saged ibu-ibu. Alamine pripun Mbak carane? Jadi belum tentu gitu loh. Iya, tapi semuanya beresiko. Enggak semuanya enggak tapi menerangkan kalau bapaknya, misalnya bapaknya hipertensi, itu anaknya pasti beresiko. Jadi begini Bu, mohon maaf, kan betul, karena kan hipertensi itu adalah salah satu penyakit keturunan. Jadi otomatis jika orang tuanya itu memiliki hipertensi, maka anaknya pun juga bisa terjadi atau beresiko terjadi hipertensi juga. Bukan misal orang tuanya hipertensi, oh anaknya pasti hipertensi, itu buatan. Kalau misal anaknya di awal itu pola hidupnya bagus, pola makannya dijaga, olahraga teratur, ya kemungkinan besar terjadi hipertensi itu pasti menurunkan Bu untuk resikonya itu. Jadi kan hipertensi itu juga banyak faktornya niku, tidak hanya keturunan saja, tapi hipertensi ini sendiri termasuk dalam penyakit keturunan. Resikonya faktor keturunan itu berapa persen kira-kira? 2% Ibu. Jadi 2% keturunan itu, yang lain dipengaruhi oleh pola hidup, pola makan, kemudian olahraga. Tapi cenderung memang ada, tapi berapa persen? Ya, 2%. Gula pun juga sama ya Ibu. Iya, gula itu juga sama. Kita misalnya ada keluarga yang gula, beresiko, kita beresiko juga. Gitu. Nah, jadi kan 2%. Asalkan jaga pola makan. Kalau kita nggak jaga pola makan, otomatis gitu. Jadi walaupun keturunannya tidak ada, gitu, tidak ada, tapi kita pola makannya nggak diatur. Bisa kena hipertensi, bisa kena. Jadi kalau memang udah punya keturunan itu lebih beresiko. Memang cuma 2%, gitu, sedikit gitu, tapi itu tadi. Kalau kita menjaganya, apalagi makanan sekarang beda ya sama dulu. Nah itu lebih cepat sekali. Apalagi sekarang itu banyak ya Bu, saya lihat di Instagram, di TikTok, anak-anak kecil malah yang kena gula. Karena apa? Dia suka makan yang kemasan kulit. Nah terus apa kasus jaju, maniman, sampai anak-anak itu maksudnya sudah tidak ada. Nah karena tadi gulanya gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ini dari Pak Agus, solusi tambahan Pak Agus. Ini dari Pusmas ya. Ya, aku dari Pusmas lagi. Balik Pak Bodas, sehat, bugar, mandiri, yes, itu deh, semangat deh. Lansia